pemirsa, pagi-pagi saya sudah di pasar nih. Hari ini saya pengen berburu kuliner khas Kota Singkawang. Dan sekarang nih saya berada di Pasar Turi Singkawang. Jadi di sini ada kuliner apa aja di Kota Singkawang? Yuk ikutin saya. Buat kamu yang ingin mencari jajanan di Kota Singkawang, kamu bisa langsung datang ke Pasar Turi ini pemirsa. Di sini kita akan dapat dengan mudah menjumpai beragam jenis kuliner yang siap untuk memuaskan lidah kita, terutama kue dengan beragam jenisnya. Nah pemirsa, jadi kalau misalnya cari kuliner di Kota Singkawang itu sangat mudah. Jadi banyak sekali di sini kue-kue yang dijual. Ada juga kue-kue tradisional seperti di belakang saya ini. Yuk kita lihat. Halo Bu. Ini kue-kue apa aja Bu namanya Bu? Oh, kue mau yang tradisional atau yang roti-roti lapis ada. Yang bikinnya yang ini ada yang bikin ini yang lama-lama turun-temurun. Oh ya ini ya Bu ya. Ini namanya kue apa Bu? Kue lapis beras. Kue lapis beras. Ini tradisional Bu ya. Ya. Nah jadi pemirsa ini namanya kue lapis beras. Ini salah satu kue tradisional yang juga dijual di pasar ini nih. Nah selain itu juga nih ada kue lapis. Jadi kalau misalnya nih mau makan kue lapis ini nggak mesti harus nunggu Lebaran atau juga Tahun Baru Cina. Di sini juga ada banyak sekali. Jadi pemirsa tinggal pilih aja nih jajanan yang cocok buat dinikmati selama liburan di Kota Singkawang, iya nggak? Nah pemirsa, tadi saya sudah keliling-keliling nih di Pasar Turi ini. Jadi saya masih pengen nyari-nyari kira-kira di sini makanan khas apa aja yang dijual di sini. Halo. Oke Bu. Ini lagi bikin apa? Lagi bikin daging ya. Ini namanya kuliner apa Bu? Kue cap ya. Nah oke, jadi pemirsa ini namanya kue cap, salah satu makanan khas juga yang ada di Kota Singkawang. Jadi ini bahan utamanya dari apa Bu? Oh jadi ini bahan utama adalah mie tiaw putih dan juga kerupuk babi Bu ya. Jadi ini terbuat dari daging babi. Ini juga makanan khas yang ada di Kota Singkawang pemirsa ya. Baiklah pemirsa, kira-kira ada kuliner khas apa lagi ya di sini? Nah, ini dia salah satu lagi kuliner khas Kota Singkawang. Nah, pemirsa, sekarang saya ketemu dengan salah satu kuliner yang paling khas di Kota Singkawang, yaitu bubur gunting. Nah, jadi bubur gunting ini sangat banyak dinikmati atau juga disukai oleh warga Kota Singkawang. Oh, Pak, bubur gunting. Nah, jadi ini bahannya dibuat dari apa aja nih, Pak? Rasanya tepung gandum. Tepung gandum ya. Kemudian Yang ini pakai kacang hijau. kacang hijau. Jadi ini dari tepung gandum dan ini nih kuahnya dari kacang hijau. Nah, jadi ini bisa dilihat nih pemirsa kayak apa isinya nih. Nah, jadi saya pengen ngerasain yang namanya bubur gunting, bubur yang paling disukai juga di Kota Singkawang nih. Jadi sekarang saya pengen icip-icip dulu rasanya kayak apa. Enak. Ini ada rasa asin-asinnya juga, gurih. Dan yang pasti kalau misalnya pengen makan bubur gunting ini harus dalam keadaan masih panas. Meski kuah yang disiram merupakan kuah kacang hijau, tapi warna airnya nggak keruh dan tidak berwarna hijau loh. Jadi ternyata kacang hijau ini sudah dicuci bersih dan dipisahkan dari kulitnya. Selain itu, campuran tepung kanji atau sagu pada kuah bubur membuat kuah bubur menjadi agak kental dan cocok banget disiram di atas cakwe yang sudah digunting. Mulai dari jam 7 pagi, Ko Alit sudah mulai membuka gerobak dagangannya hingga jam 3 sore. Jadi, apabila pemirsa sedang berwisata ke Kota Singkawang, jangan lupa nih
untuk mencoba kuliner yang satu ini. Hanya dengan Rp5.000 setiap mangkoknya, kita sudah dapat menikmati kelezatan kuliner khas kota Singkawang ini. Nah, pemirsa tahu nggak bahwa di Singkawang ini terdapat salah satu tempat pembuatan mie tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan mie asin atau misoa. Seperti yang sedang dilakukan ini adalah proses penjemurannya. Mau tahu kan bagaimana proses pembuatan mie asin ini? Langsung aja yuk kita intip cara pembuatannya. Kata asin pada mie asin bukan tentang rasanya pemirsa, melainkan merujuk pada garam sebagai bahan pokok yang digunakan untuk mengawetkan mie. Dengan demikian, sehingga mie asin ini bisa tahan hingga 4 bulan lamanya. Untuk proses pembuatan mie asin sendiri memang melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang pemirsa. Setelah membuat adonan mie yang terdiri dari 5 jenis bahan dasar seperti tepung terigu, air, telur, garam, dan sedikit tepung sagu, adonan tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Proses penggilingan ini sendiri berlangsung beberapa kali pemirsa, agar mendapatkan hasil dengan tingkat ketebalan yang sama pada tiap-tiap gulungan yang diolah. Dan langkah selanjutnya adalah menganginkan beberapa saat sebelum adonan dimasukkan ke dalam mesin pengiris. Biasanya memerlukan waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam lamanya. Nah, inilah proses pemotongan mie sedang dilakukan pemirsa. Mesin inilah yang mengubah adonan yang awalnya berbentuk gulungan tipis menjadi lembaran mie asin yang memanjang. Setelah proses pemotongan selesai, selanjutnya akan dilakukan proses penjemuran atau pengeringan. Mie asin akan dijemur selama 1 hingga 2 jam lamanya. Biasanya proses pengeringan dengan cara tradisional memang selalu mengandalkan sinar matahari yang apabila cuaca tidak menentu kadang sangat mempengaruhi proses pengeringan mie secara langsung. Namun cara seperti ini kadang sudah jarang dilakukan lagi pemirsa. Jadi sekarang proses pengeringan akan selalu dibantu menggunakan kompor gas sebagai pemanas agar proses pengeringan tetap berjalan tanpa harus memperhatikan kondisi cuaca. Setelah proses penjemuran selesai, barulah lembar demi lembar mie asin yang sudah kering akan dikukus dalam tong kayu ini selama kurang lebih 1 jam. Dan setelah itu barulah kemudian didinginkan dan siap untuk di-packing. Nah, beginilah pemirsa, misoa yang telah selesai dikukus tadi. Setelah dianginkan beberapa saat, seterusnya misoa akan ditimbang untuk pengemasan dan seterusnya siap untuk dipasarkan. Perlu diketahui, terdapat 3 jenis mie yang diproduksi di sini pemirsa. Di antaranya misoa telur, misoa putih, dan mie vegetarian. Dan semuanya dipasarkan di sekitar kota Singkawang maupun di Kalimantan Barat. Setelah menjajaki beberapa kuliner dan olahan